bagi sahabat Nabi yang sudah dikenal oleh para malaikat. Jauh lebih mereka kenal ketimbang sahabat-sahabat Nabi sendiri tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Ibarat kata dia artis lah di kalangan malaikat, masyhur namanya. Ya tentu Nabi heran, kok bisa dia dikenal para malaikat? Kan begitu. Beliau bertanya, bimadza nala hadhihi fadilah? Dengan apa dia meraih fadilah ini? Bagaimana caranya sampai dia bisa dikenal oleh para malaikat? Qala, ini Pak, ini juga bisa kalau mau dikenal oleh malaikat gitu ya. Ya dikenal orang baik saja senang hati, apalagi dikenal malaikat gitu. Apa caranya? Abu Dzar Al-Ghifari ternyata orangnya lisigarihi fi nafsi wa kathrati qiraatihi qul huwallahu ahad. Karena orangnya tawadhu dan banyak mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas. Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu orangnya rendah hati, enggak sombong dia. Sekaligus sering mengamalkan surah Al-Ikhlas. Jadi korelasi antara ketawaduan dengan surah Al-Ikhlas itu sangat nyata. Sesuai dengan nama surah Al-Ikhlas tadi, menstabilkan batin. Hati yang sudah stabil tentu tawadhu, pasti rendah, tidak mau meninggi. Jadi amalan agar kita dikenal para malaikat dengan tawadhu dan baca surah Al-Ikhlas. Ini tak banyak-banyak, kan disebutnya 20 kali sekali. Apa tawadhu? Rendah hati. Dalam istilah-istilah Arab ini kan banyak, ada tawadhu, ada tadarruh, ada takabbur. Nah, di tawadhu'nya adalah rendah hati. Kalau tadarruh nanti rendah diri. Tadarruh hanya kepada Allah, kalau tawadhu boleh kepada manusia. Kemudian ada satu cerita lagi. Wa rawa Anas qala kunna fi Tabuk fa tala'at asy-syams ma laha syu'a' wa diya wa ma ra'aynaha 'ala tilka al-halaqa qabla dhalik fa'ajaba kulluna. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami berada dalam perang Tabuk, fa tala'at asy-syams, matahari terbit tapi tidak memperlihatkan cahaya atau sinar. Wa ma ra'aynaha 'ala tilka al-halaqa, dan kami tidak melihat itu sama sekali qabla dzalik, sebelumnya. Fa'ajabna, maka tentu kami semua heran. Jadi suatu waktu saat perang Tabuk, Anas bin Malik dengan para sahabat menyaksikan terbit matahari tapi tidak ada cahayanya, tidak ada sinarnya. Seolah-olah cahaya itu dihalangi oleh makhluk. Mataharinya terbit tapi cahaya tidak tembus sampai bumi. Fanazal Jibril, lalu Jibril alaihissalam turun. Wa qala, dan dia berkata, Inna Allah amara an yanzila minal malaikati 70,000 malakin fa yusallu ala Muawiyah bin Muawiyah. Ternyata Allah memerintahkan kepada malaikat sebanyak 70.000 malaikat untuk turun ke bumi. Ternyata malaikat itulah yang menghalangi cahaya atau sinar matahari itu sampai ke bumi, sehingga seolah-olah mataharinya terbit tapi sinarnya tak sampai. 70.000 malaikat itu turun. Mereka berencana untuk mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Muawiyah ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah sahabat Nabi yang lain yang disolatkan oleh 70.000 malaikat. Ini kalau sudah 70.000 malaikat yang mensolatkan, insya Allah diampunkan dosanya itu, ya kan? Diterima amal ibadah. Kita aja sholat jenazah 40 orang yang mensolatkan, itu potensinya, indikatornya besar untuk diterima doa orang yang menyolatkan tadi, diampunkan dosa yang disolatkan. Ini yang sholatin malaikat yang tak ada nafsunya, yang tak ada dosanya, sudah tentulah orang ini pasti istimewa. Nah, fahallaka an tusalli alaihi, lalu malaikat itu bertanya kepada Nabi, apakah kamu tidak mau mensolatkannya juga? Tsumma daraba bi janahihi al-ard, lalu
Nabi berencana mensolati Muawiyah juga. Kemudian malaikat mengepaskan sayapnya ke bumi. Fa'azal al-jibal, akhirnya gunung-gunung itu bergeser. Ini sholat Taif. Ya, Muawiyah enggak berada di lokasi, enggak di Madinah. Beliau di tempat lain. Yang kalau itu perjalanan melewati gunung-gunung batu yang ada di Madinah. Nah, malaikat Jibril menghempaskan sayapnya ke bumi, gunung itu bergeser sehingga Rasulullah SAW karena musyrifun alaih, seolah-olah menghadap jenazah tadi karena tidak dihalangi oleh gunung-gunung lain. Fasallahu wa ashabuhu alaih, kemudian Nabi mensolatinya dan juga para sahabat mensolatinya. Nah, Muawiyah tadi disolatin oleh 70.000 malaikat. Nabi juga dan sahabat mensolatinya meskipun tidak dalam dekat, tetapi tidak ada lagi penghalang. Gunung sudah bergeser karena dihempaskan malaikat sayapnya ke bumi. Nah, tentu bertanya-tanya Nabi. Beliau heran. Bima bala, dengan cara apa dia sampai kepada apa yang telah sampai? Maknanya bagaimana caranya Muawiyah mendapatkan hal itu sampai 70.000 malaikat mensolati dan engkau sampai menghempaskan sayapmu ke bumi sehingga gunung bergeser untuk aku mensolatkannya supaya tidak ada penghalang. Faqala Jibril menjawab, karena yuhibbu surat al-ikhlas, karena dia suka cinta, karena dia suka dan cinta kepada surat al-ikhlas. Ini kelebihan-kelebihan lain. Tentu ini juga kita harapkan. Tapi yang paling penting kita balik lagi kepada pembuka pengajian kita tadi. Sebenarnya surah Al-Ikhlas itu paling tidak kita dapatkan untuk stabilkan batin itu, supaya nggak mudah panik, supaya bisa sabar dalam hidup ini, supaya stabil cara hidup kita, pola hidup, cara berpikir, paradigma, dan kognitif macam-macamnya. Berikutnya kita tetap baca karena menarik sebenarnya penyampaian daripada Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain. Waruya, diriwayatkan annahu dakhala al-masjida fasami'a rajulan yad'u. Nabi masuk ke masjid, lalu beliau mendengarkan seorang pria atau seorang laki-laki berdoa. Bagaimana doanya? As'aluka ya Allah ya Ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Ikhlas itu sebenarnya ini dimasukkan dalam doa. Lalu apa kata Nabi kepadanya? Faqala ghafara lak wa ghafara lak thalath marrat. Nabi bilang Allah sudah mengampuni dosamu, Allah mengampuni dosamu, Allah mengampuni dosamu. 3 kali sampai Nabi mengucapkan itu kepada laki-laki ini. Jadi mudah-mudahan kita baca pun dosa juga diampunkan. Berikutnya, wa an Sa'ad bin Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaka ilaihi al-faqr, faqala idza dakhalta baytaka fasallim in kana fihi ahad wa in lam yakun fihi ahad fasallim ala nafsik waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad, seorang pria datang kepada Nabi atau seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengadukan kepada Nabi atas kefakirannya. Laki-laki ini datang ke rumah Nabi lalu mengadu atau curhatlah atas kefakirannya. Fakir itu kan penderitaannya lebih dalam atau lebih besar ketimbang miskin. Miskin pekerjaan ada, penghasilan tak cukup. Kalau fakir, udahlah penghasilan tak ada, kebutuhan tak tercukupi. Udah tak ada penghasilannya, ya tentu kebutuhan pun tak tercukupi. Atau kebutuhan tak tercukupi, penghasilan pun tak ada, fakir. Memang menyedihkanlah kalau fakir ini sebenarnya. Dia mengadu kepada Nabi, curhat sama Nabi. Lalu Nabi menjawab,
dihancurkan. Ini kebetulan Nabi nggak kasih uang, walaupun dia mengadu persoalan ekonomi, tapi Nabi nggak kasih uang. Kalau ke kita barangkali yang punya uang kasihlah uang, sekaligus ajarkan amalan ini. Tidak juga sampai sekarang ada yang lapor sama kita tidak punya uang, kasih amalan uang, padahal punya uang. Nabi sampaikan ini, idza dakhalta baitan fasallim in kana fiha ahad. Kalau engkau nanti masuk rumahmu, ucaplah salam jika ada orang di dalam. Bisa satu amalan. Tentukan di rumah itu bekal yang kita adalah yang juga fakir, tak cukuplah untuk kebutuhan primernya atau kebutuhan pokoknya. Jadi kalau begitu nanti kamu pulang ke rumah, masuk ke rumah, ucap salam sebagaimana biasanya, assalamualaikum. Kalau ada orang di rumah, kalau tak ada orang di rumah, wa illam yakun fihi ahad, fasallim ala nafsik, maka ucap salam atas dirimu. Biasanya kalau masuk rumah kita ada orang, ucap salamnya